Siapa yang bersuka cita hari ini? Yang semangat hari ini? Teriakan haleluya dong. Biasanya orang yang suka cita senyum ya. Lihat kiri kanan, beri senyumanmu yang terbaik. Haleluya. Anak Tuhan harus bersuka cita. Mari kita berdiri semua, kita pegang dada kita ucapkan ini dengan sungguh-sungguh dan kita imani dan kita aminkan. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 18 mulai ayat yang pertama. Ya. Saya akan bacakan. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua. Di dalam apa? Gua. Dan mengurus makanan dan minuman mereka. Kemudian kita lompat ke bagian akhir di ayat 46. 1 Raja-Raja ya 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Lanjutkan ke ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Ia ingin apa? Mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Jawab Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman Tuhan, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kami bacakan sekali lagi. Lalu firman-Nya, keluarlah dari gua itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, waktu yang indah ini kami mau mendengar dan dibangun di atas kebenaran firman-Mu. Urapi hamba, perlengkapi hamba. Roh Kudus, tuntun hamba agar berani memberitakan firman-Mu apa adanya. Dan Tuhan, jamah setiap kami, agar kami mengerti dan menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melihat di sini keluargaku bahwa Elia sesudah dia membuat mujizat besar, ada api yang turun dari langit yang Tuhan kirimkan untuk membakar persembahannya, sehingga Elia memenangkan pertempuran atas nabi-nabi Baal, dan nabi-nabi Baal dibunuh, tetapi kemudian Izebel mengejar dia untuk dibunuh. Dan kemudian Elia lari dan kemudian masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua. Dan Tuhan berkata kepada Elia, apa yang engkau kerjakan di dalam gua ini, Elia? Keluarlah dari gua ini. Keluarlah dari guamu, keluargaku di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita, bukan mungkin ya, pasti ada di antara kita. Saya tidak tahu berapa orang, tapi pasti ada. Ya, mungkin semuanya juga ya. Yang sedang ada di dalam gua. Dan Tuhan pada hari ini menyuarakan, keluarlah dari guamu. Kalau kita mendengar kata gua, apa yang tergambar di pikiran kita, keluargaku? Gua itu adalah suatu lubang, biasanya di pegunungan batu-batu, di dinding batu, tempat orang atau hewan untuk bersembunyi, untuk berlindung dari badai. Betul ya? Dari badai atau dari kejaran pihak lain, atau karena orang tersebut sedang diburu. Gua adalah tempat persembunyian. Tetapi kalau kita mengingat juga tentang gua, yang tergambar di pikiran kita adalah gua itu adalah tempat yang gelap. Betul? Gelap, tidak ada cahaya di dalamnya. Lembab, dingin. Kondisi yang sangat tidak ideal, karena gua itu gelap, lembab, dingin. Dan apalagi yang tergambar di dalam pikiran kita mengenai gua. Di dalam gua itu ada binatang-binatang yang mengerikan. Ada kalajengking di dalam gua, ada ular di dalam gua. Betul? Ada kelelawar di dalam gua. Ada tikus di dalam gua. Kita tidak akan pernah menemukan di dalam gua ada domba. Tidak. Hanya hewan-hewan yang terbiasa di dalam kegelapan. Gua adalah tempat orang bersembunyi dari situasinya, dari badai hidupnya. Tetapi jangan salah juga, keluargaku di dalam Tuhan. Gua juga adalah tempat orang bersembunyi karena tidak mengimani, tidak percaya dengan janji Allah. Saya teringat dengan Lot.
Pada waktu Sodom dan Gomora hendak dihancurkan Tuhan, ada Lot di situ. Abraham berkata kepada Tuhan, selamatkanlah Lot. Akhirnya malaikat Tuhan berkata kepada Lot untuk pergi ke pegunungan. Lot bernegosiasi dengan malaikat Tuhan. Kalau saya pergi ke pegunungan, saya sudah tua, saya tidak sanggup. Bagaimana kalau saya pergi ke kota kecil yang di sana saja? Kota itu bernama Zoar. Dan malaikat Tuhan berkata, pergilah ke Zoar. Sebelum engkau sampai ke Zoar, Tuhan tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan kepada Lot bahwa Lot nyawanya dan keluarganya akan diselamatkan dari penghancuran Sodom dan Gomora. Dan kemudian Lot bersama keluarganya pergi ke Zoar. Dengan memegang janji Tuhan bahwa mereka akan diselamatkan. Satu-satunya keluarga yang akan diselamatkan dari Sodom dan Gomora. Mereka pergi ke Zoar. Mereka sudah memegang janji Tuhan. Tetapi kemudian istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang. Dan pada saat Lot sampai ke Zoar, dia mendengar suara dentuman penghancuran Sodom dan Gomora. Dia mendengar suara penghancuran Tuhan terhadap kota-kota di Yordan. Dan hatinya takut. Kemudian dia membawa kedua anak perempuannya untuk sembunyi di gua. Sembunyi di gua. Karena dia meragukan janji Allah. Dia takut. Orang yang bersembunyi di dalam gua itu biasanya orang yang takut. Karena dia lebih mengimani masalahnya. Dia lebih mengimani keadaannya dibanding mengimani Tuhan. Keluargaku di dalam Tuhan, pada saat kita fokus kepada masalah kita dan bukan fokus kepada kuasa Tuhan, yang datang adalah rasa takut. Lot bersembunyi di dalam gua karena dia merasa takut. Padahal Tuhan sudah berjanji kepadanya. Pernahkah Tuhan berbohong kepada kita, keluargaku? Tidak. Pernahkah ada hal apapun di muka bumi ini maupun di bawah bumi maupun di atas bumi yang lebih besar kuasanya daripada Tuhan kita? Tidak ada. Bukankah Tuhan kita yang berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita? Bukankah Tuhan yang berjanji tidak akan pernah menolak kita? Bukankah Tuhan yang berjanji dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan? Kenapa kita masih ragu? Sehingga rasa takut itu datang. Karena pada saat kita tidak mengimani kuasa Tuhan, kita takut. Kita bersembunyi di dalam gua. Dan di dalam gua itu apa? Gelap. Lot bersama kedua anak perempuannya bersembunyi di dalam gua. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Kedua anak perempuan Lot ini berkata satu sama lain, cuman kita dua sama bapak kita yang masih hidup. Tidak ada yang lain. Tidak ada laki-laki yang lain untuk membuat kita melahirkan keturunan. Akhirnya apa yang terjadi keluargaku di dalam Tuhan? Anak perempuan Lot membuat Lot menjadi mabuk. Dan kemudian anak perempuan yang sulung meniduri Lot. Dan kemudian di hari berikutnya anak perempuannya yang satu lagi membuat Lot mabuk. Dan membuat anak perempuan ini meniduri Lot. Dan akhirnya kedua anak perempuan ini hamil. Kenapa? Di dalam gua hanya ada kegelapan. Kenapa ini menjadi masalah? Anak perempuan Lot
yang besar melahirkan bayi yang bernama Moab, hasil hubungannya dengan bapaknya Lot. Moab ini nanti menjadi bapak dari bangsa Moab. Anak perempuan Lot yang kedua itu melahirkan bayi yang bernama Amon. Dan Amon ini menjadi bapak bagi bangsa Amon. Dan kalau kita lihat di dalam masa hakim-hakim dan di dalam masa kerajaan atau raja-raja daripada Israel, bangsa Moab dan bangsa Amon menyerang Israel tidak putus-putusnya. Kenapa? Karena bangsa Moab dan bangsa Amon adalah penyembah berhala. Dewa dari bangsa Amon adalah Molok. Mereka tidak mengenal Tuhan, sehingga mereka selalu menyerang bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Karena ini adalah buah dari dosa yang dilakukan di dalam gua. Itu kenapa keluargaku di dalam Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berseru memanggil namamu. Keluarlah dari guamu. Bangsa Israel juga beberapa kali bersembunyi di dalam gua pada saat bangsa Median menyerang Israel. Israel menjadi takut dan bersembunyi di dalam gua. Kemudian pada waktu Filistin juga menyerang, bangsa Israel takut dan bersembunyi di dalam gua. Kemudian pada waktu bangsa Amalek juga menyerang, bangsa Israel takut dan bersembunyi di dalam gua. Keluargaku lari bersembunyi di dalam gua, itu sepertinya sudah hal yang lumrah. Termasuk pada masa-masa ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang hidup di dalam ketakutannya karena tidak mengimani janji Tuhan, tetapi lebih mengimani masalahnya, lebih fokus kepada masalahnya dibanding kepada kuasa Tuhan, sehingga mereka takut dan akhirnya mereka lari bersembunyi di dalam gua. Tetapi keluargaku, ada dua bahaya besar dari gua yang kita jadikan tempat persembunyian. Kalau kita lihat di dalam Yosua 10, mulai ayatnya yang ke-16. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua Makeda. Ini adalah kelima raja musuh Israel. Dan mereka melihat bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan meluluhlantahkan semua kerajaan mereka. Akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua di Makeda. Bersembunyi di dalam gua karena dia takut, mereka takut. Lanjut. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Keluargaku, gua yang pertama kali, gua yang sebelumnya menjadi tempat persembunyian, akhirnya menjadi penjaramu. Gua yang sebelumnya kita buat menjadi tempat persembunyian kita, untuk luka-luka kita, untuk ketakutan kita, untuk sakit hati kita, untuk ego kita, untuk kesombongan kita, akhirnya menjadi penjara kita. Itu kenapa Tuhan berkata kepada kita saat ini sambil memanggil namamu, keluarlah dari guamu sebelum guamu menjadi penjaramu. Haleluya. Haleluya. Saya pernah tinggal di dalam gua. Saya terluka. Karena orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang saya percaya,
Orang-orang yang saya anggap sudah menjadi bagian dari hidupku akhirnya mengkhianatiku, akhirnya memfitnahku, akhirnya menjelekkanku kemana-mana, termasuk ke kalangan hamba-hamba Tuhan di Medan Utara, termasuk kepada jemaat-jemaat Tuhan di Pemenang, dengan me-WA semua orang. Saya terluka. Saya tidak membenci mereka, tapi ada perasaan terluka. Akhirnya saya bersembunyi di dalam gua. Saya menutup diri. Saya mulai kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Saya tidak mau lagi berkumpul bersama hamba-hamba Tuhan. Saya tidak mau mendengar nama-nama orang-orang yang saya kasihi yang menyakiti saya itu. Saya masuk ke dalam gua dengan keadaan terluka. Dan di dalam gua saya menjilati luka-luka saya. Saya protes kepada Tuhan, Tuhan tidak adil Tuhan. Tidak adil Tuhan. Kami, saya dan istriku Tuhan, sudah mundur dari bisnis kami, sudah mundur dari pekerjaan kami, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk hanya hidup dari pelayanan-Mu Tuhan. Kenapa saya seperti ini diperlakukan mereka Tuhan? Saya terluka. Tetapi Tuhan berkata, keluarlah Cipto dari guamu itu. Ada jiwa-jiwa yang harus engkau selamatkan. Ada jiwa-jiwa yang engkau harus injili. Ada kesaksian dan kebenaran yang harus disampaikan Sucipto Lubis. Tuhan berkata, saya mengabaikan karena saya begitu terluka. Sampai akhirnya pada waktu saya tidur, ada suara yang berkata, Yesus juga seperti itu di Kalvari. Tetapi Yesus mendoakan orang-orang yang membunuhnya. Kenapa engkau tidak bisa, Cipto? Kemudian saya terbang. Saya tidur lagi. Suara itu datang kembali dan berkata, Ayub dipulihkan Tuhan pada waktu ia mendoakan teman-temannya. Dan suara itu datang sampai 3 kali. Kemudian saya bangun. Istri saya heran. Abang tidur mimpi apa? Kok sesenggukan? Kok nangis di dalam tidurnya? Mimpi apa? Saya katakan gak apa-apa. Tetapi kemudian saya datang kepada Tuhan. Saya membaca di dalam Ayub 42. Yuk kita baca di dalam Ayub 42. Ayatnya yang ke-10. Perhatikan baik-baik keluargaku yang sedang di dalam penjara gua dari sakit hatimu, dari luka-luka batinmu. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Dan pada waktu membaca ini, Roh Kudus memberi pengertian kepada saya.
Ayub tidak mungkin bisa mendoakan sahabat-sahabatnya kalau Ayub belum mengampuni sahabat-sahabatnya. Dan ini menemplak saya. Saya nangis kepada Tuhan. Saya minta ampun kepada Tuhan. Saya mengampuni orang-orang yang menyakitiku. Saya mengampuni orang-orang yang sudah menorehkan luka-luka di dalamku. Dan saya mulai berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, supaya Tuhan memberkati pelayanan mereka, supaya Tuhan memberkati penghasilan mereka. Dan keluargaku tahu, seperti ada ratusan ton beban yang Tuhan angkat dari pundakku. Dan sampai sekarang saya bisa melihat orang dengan tersenyum. Haleluya. Haleluya. Karena pada saat saya keluar dari gua saya, Tuhan siap memulihkan saya. Dan Tuhan yang sama sedang memanggil namamu. Keluar dari guamu. Keluar dari guamu. Dan Tuhan pasti memulihkan hidupmu. Tuhan pasti memulihkan keluargamu. Tuhan pasti memulihkan ekonomimu. Katakan amin. Katakan haleluya. Ampuni. Amin. Ampuni. Sebelum guamu itu menjadi penjara bagimu. Keluar dari gua sakit hatimu. Keluar dari gua kebencianmu. Keluar dari gua pikiran kotormu. Keluar dari gua mulut kotormu. Keluar dari hidupmu yang tidak kudus itu. Dan keluarlah karena Tuhan sedang memanggil namamu untuk keluar dari gua persembunyianmu. Ada orang yang merasa terluka dengan gereja. Aku diperlakukan tidak adil oleh gereja. Gereja hanya mengutamakan orang yang kaya saja. Aku tidak diperhatikan oleh Bapak Gembala. Khotbah Bapak Gembala terlalu keras. Akhirnya orang tersebut lari bersembunyi ke dalam gua dan berkata, cukuplah sudah. Cukuplah. Nggak mau urusan lagi dengan gereja. Cukuplah cuman sekali seminggu saja ibadah. Padahal firman berkata supaya kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Katakan amin. Tetapi karena orang ini terluka, cukuplah, aku hanya mau sekali seminggu saja beribadah. Itu pun sudah lebih dari cukup kok. Jika ada orang yang seperti itu di sini, keluar dari guamu sebelum guamu menjadi penjaramu. Haleluya. Haleluya. Dan kemudian di dalam ayat 26 dari Yosua 10 tadi. Yosua 10 kita lompat ke ayat 26. Ayat 22, ya. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Laksis, dan Raja Egion. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas
tengkuk raja-raja ini, maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Perhatikan baik-baik. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu serang. Ayat 26, perhatikan keluargaku. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu, perhatikan, dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar. Gua yang sebelumnya menjadi tempat persembunyian mereka, akhirnya menjadi penjara mereka. Dan semakin lama mereka di situ, akhirnya menjadi kuburan mereka. Hati-hati yang masih bersembunyi di dalam guamu. Gua yang sebelumnya engkau rasa aman untuk bersembunyi. Engkau menarik diri dari ibadah. Engkau menarik diri dari tugasmu untuk mengabarkan kebenaran itu. Engkau menarik diri karena sudah tidak ada kepedulian lagi. Hati-hati, tempat yang engkau rasa aman untuk bersembunyi itu akan menjadi penjaramu, dan semakin lama engkau tinggal di situ akan menjadi kuburanmu. Akan menjadi kuburanmu. Saya tertarik dengan satu raja-raja tadi. Yuk kembali ke satu raja-raja tadi. Saya tertarik dengan satu figur yang bernama Obadja. Yuk kita baca satu Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-3. Sebab itu Ahab memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh apa? Takut akan Tuhan. Kesannya ini sangat baik. Kemudian di ayat 4. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, menyembunyikan mereka 50 sekelompok di dalam gua. Kesannya ini hal baik. Sama seperti Petrus berkata kepada Yesus pada waktu akan disalibkan, saya akan melindungimu Yesus. Saya tidak akan mengizinkanmu disalib. Tetapi apa kata Yesus kepada Petrus? Nyala engkau iblis. Kenapa? Petrus seolah-olah baik. Dia berkata gitu dengan hati yang tulus karena mengasihi Yesus. Tetapi dia tidak sadar. Dia sedang mau menjauhkan Yesus dari tujuannya. Dari misinya. Sama seperti Obadja. Dia membawa 100 nabi Tuhan. Disembunyikan di dalam gua. Kesannya baik. Kita percaya Obadja itu melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Dia melakukannya dengan tulus, tetapi tidak disadari bahwa dia sedang dipakai oleh iblis untuk menjauhkan nabi-nabi Tuhan ini dari tugasnya, dari misinya. Apa tugas dari seorang hamba Tuhan, keluargaku? Tugas dari seorang hamba Tuhan adalah menyatakan kebenaran firman. Menyatakan teguran untuk kesalahan, menyerukan pertobatan. Tetapi 100 orang nabi ini mereka sembunyi di dalam gua. Apa yang dilakukan 100 nabi ini di dalam gua? Apa yang dilakukan 100 hamba Tuhan ini di dalam gua? Mereka saling melihat dan berkata, jangan berisik. Kita sedang sembunyi di dalam gua.
Jangan keras-keras menegur jemaat, nanti jemaat berkurang. Bapak yang anu sana jangan ditegur, nanti persembahannya yang besar jadi hilang. Kalian jangan sentuh dia ya, karena dia hula-hulaku. Kami mau katakan keluargaku, hamba Tuhan yang sudah berdiam diri dan tidak berani menyatakan kebenaran tidaklah lebih baik daripada orang mati. Hamba Tuhan yang tidak lagi menyuarakan kebenaran karena takut, akhirnya berdiam diri terhadap kebenaran, tidak lebih baik dari orang mati. Dan siapa hamba Tuhan itu? Firman berkata Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Katakan amin. Katakan amin. Berarti kita semua yang di ruangan ini adalah hamba Tuhan. Bukan hanya saya. Bukan hanya istri saya. Karena kami gembala maka kami hamba Tuhan. Saya kan cuma jemaat Tuhan yang biasa saja. Tidak ada jemaat Tuhan yang biasa saja. Semua kita adalah hamba Kristus. Katakan amin. Tuhan memiliki misi untuk hamba Tuhan. Ada kebenaran yang harus disuarakan. Ada Injil yang harus diberitakan. Ada kesalahan yang harus dinyatakan agar orang tersebut bertobat. Bagaimana seorang pendosa bisa bertobat kalau tidak ada hamba Tuhan yang berani menyatakan kesalahannya? Keluargaku di dalam Tuhan, semua kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Kita semua adalah hamba Tuhan. Jangan menjadi seperti 100 nabi ini yang bersembunyi di dalam gua. Tidak berani untuk menyatakan kebenaran. Ada gembala-gembala sekarang, saya tidak tahu banyak atau dikit, tetapi ada yang tidak berani lagi berkhotbah tentang dosa, yang tidak lagi berani berkhotbah tentang menjaga kekudusan, yang tidak lagi berani menyatakan kebenaran karena takut dimusuhi jemaat, karena takut jemaat berkurang. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita harus menjadi seperti Elia. Tuhan suruh Elia untuk konfrontasi dengan Ahab, untuk menghadapi masalah, dan Elia pergi menemui Ahab. Elia berani menyatakan kebenaran Tuhan. Bahkan Elia berani menantang nabi-nabi Baal. Ayo kita lihat kita. Apakah kita menjadi hamba Tuhan yang sedang bersembunyi di gua kita seperti 100 nabi ini? Gua akan menghalangimu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan bagimu. Dan itu akan menjadi kuburanmu. Pada saat ini Tuhan sedang memanggil namamu keluar dari guamu. Ada tujuanku yang telah kutetapkan bagimu untuk engkau tuju. Jangan seperti 100 nabi Tuhan ini yang takut melakukan tugasnya menyatakan kebenaran. Ia melakukan tugasnya untuk menyatakan kesaksian. Ya, tadi puji Tuhan ya, Mama Iren bersaksi. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya. Tetapi ada orang yang sudah beberapa kali Tuhan beri kemenangan. Kita dorong untuk bersaksi pun gak mau. Tidak heran. Akhirnya Tuhan menyetop berkat itu baginya.
Karena berkat diberikan kepada kita supaya kita bersaksi. Amin. Supaya Tuhan dinyatakan kemuliaannya melalui kesaksian kita. Takut. Lupa akan tujuannya yang sudah ditetapkan Tuhan. Saya teringat kepada Musa. Kepada siapa? Musa. Musa dipungut oleh putri Firaun dan akhirnya menjadi pangeran di kerajaan Mesir selama 40 tahun. Tetapi ada visi yang Tuhan berikan kepada dia untuk melepaskan bangsanya, bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Dan pada satu kali waktu dia berjalan, dia melihat ada tentara Mesir yang memukuli bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Akhirnya dia tidak menahan emosinya. Musa membunuh orang Mesir itu demi menyelamatkan orang Yahudi itu. Keesokan harinya dia melihat ada orang Yahudi dengan orang Yahudi berkelahi. Musa memisahkan mereka. Tetapi apa kata orang Yahudi itu? Siapa kamu? Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Dia tertolak. Bahkan orang Yahudi itu berkata, apakah kami mau engkau bunuh sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu? Akhirnya Musa lari ke guanya. Guanya seluas padang gurun. Dia yang sebelumnya memiliki visi untuk memimpin bangsa Israel, untuk keluar dari perbudakan, sekarang lari ke dalam guanya dengan perasaan tertolak, dengan perasaan takut. Dia lari ke padang gurun dan selama 40 tahun di padang gurun dia terpenjara di dalam guanya. 40 tahun. Keluargaku, semakin lama engkau berada di dalam guamu, semakin engkau akhirnya beradaptasi dengan kegelapan itu, sehingga engkau melupakan visi tujuan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Musa tidak lagi punya impian, punya visi untuk menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia menjadi gembala kambing domba selama 40 sampai akhirnya Tuhan menyatakan diri di dalam api semak belukar. Musa melihat api itu. Dia menanggalkan kasutnya dan menghampiri api itu karena tanah itu kudus. Dan Tuhan berkata kepada Musa yang sudah 40 tahun bersembunyi dan terpenjara di dalam guanya. Tuhan berkata, Musa, aku menginginkanmu menjadi pemimpin bangsa pilihanku keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan mengingatkan kembali visi yang Tuhan sudah berikan. Seringkali keluarga kita memiliki visi bagi Tuhan, memiliki idealisme bagi Tuhan, memiliki motivasi yang benar bagi Tuhan. Tetapi kemudian kita mengalami penolakan demi penolakan demi penolakan, sehingga akhirnya kita bersembunyi di dalam gua itu. Kita tidak lagi peduli dengan visi kita, tidak peduli lagi dengan idealisme kita, tidak peduli lagi dengan Tuhan. Pokoknya aku beribadah sudahlah cukup. Tuhan memanggil Musa dan berkata, aku menginginkanmu. Karena Tuhan sudah menetapkan Musa. Tetapi apa yang dilakukan Musa, keluargaku? Tuhan menarik dia mau keluar dari guanya. Musa berpegang erat di dalam gua itu dan berkata, siapa aku ini Tuhan? Dia mengeluarkan alasan lagi, aku bukan siapa-siapa Tuhan, aku tidak layak Tuhan. Kemudian dia mengeluarkan alasan lagi, Tuhan,
bagaimana kalau mereka menolak aku, tidak percaya denganku? Dia mengeluarkan alasan lagi, Tuhan kirim orang lain saja, keluargaku di dalam Tuhan. Saat ini keluarkan semua alasanmu, keluarkan alasan terakhirmu untuk mau melangkah keluar dari guamu. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ingat keluarga, Musa sudah mengeluarkan semua alasannya. Tetapi Tuhan berjanji untuk memampukannya. Jangan berikan alasan kepada Tuhan, aku tidak sanggup Tuhan. Aku tidak bisa berkata-kata Tuhan. Aku nggak berani Tuhan. Pada saat Tuhan menetapkanmu untuk tujuannya, Tuhan pasti memampukanmu. Katakan haleluya. Memampukanmu, katakan haleluya. Dan Musa dimampukan oleh Tuhan. Pada saat Musa keluar dari guanya, pada saat Musa keluar dari padang gurun itu, menghadap kepada Firaun, terjadi banyak hal besar di dalam perjalanan Musa. Tuhan memakai Musa untuk mencapai hal-hal besar dalam hidupnya. Tuhan memakai Musa untuk mengadakan keajaiban-keajaiban di dalam perjalanannya. Ada tulah yang turun kepada kerajaan Mesir, ada laut Tiberau yang dibelah, ada tiang api dan tiang awan yang menyertai perjalanan bangsa Israel, ada air yang keluar dari batu, ada mana yang turun dari langit. Ada 3 juta bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. 3 juta. Dan mereka keluar menunggu Musa keluar dari guanya. Keluargaku, iblis berusaha menahanmu di dalam guamu. Karena iblis tahu pada saat engkau keluar dari guamu, Tuhan akan memampukanmu untuk merampas jiwa-jiwa dari api. Haleluya. Jiwa-jiwa di luar sana sedang menunggumu untuk keluar dari guamu dan dipakai oleh Tuhan. Keluargamu sedang menunggumu keluar dari guamu untuk dipakai oleh Tuhan. Kota Niniwe ada 120.000 jiwa yang akan dihancurkan Tuhan. Dan mereka diselamatkan Tuhan. Menunggu Yunus keluar dari guanya. Anak-anakmu, suamimu, istrimu, keluargamu sedang menunggu engkau keluar dari guamu. Ayo selamatkan mereka. Ayo bawa Kristus kepada mereka. Ayo buang alasanmu untuk tidak mau keluar dari gua itu. Karena keluargamu sedang menunggumu untuk keluar dari gua itu. Keluargamu sedang menunggu untuk dibebaskan. Tetapi itu mereka menunggu engkau keluar dari guamu, keluargamu. Iblis berusaha menahanmu di dalam guamu. Karena dia tahu pada saat engkau mau keluar dari guamu, Tuhan akan memakaimu dengan heran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ayo keluar dari guamu. Katakan kepada Tuhan, sembuhkan lukaku Tuhan. Ada darah Yesus yang dicurahkan untuk menyembuhkan luka-lukamu, keluargaku. Haleluya. Katakan kepada Tuhan yang sedang memanggil namamu untuk keluar dari guamu, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau, aku mau, aku mau. Dan Tuhan akan memampukanmu untuk melakukan hal-hal besar dalam hidupmu, untuk melakukan hal-hal ajaib dalam hidupmu, untuk memulihkan keluargamu, untuk memulihkan ekonomimu, untuk memulihkan jiwamu dan jiwa keluargamu. Hari ini Tuhan memanggil namamu, keluar dari guamu,
Apa yang menjadi kekuatan gereja? Apa yang menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan keluargaku? Pada waktu Yesus keluar dari gua kuburannya, kemenangan itu dinyatakan. Katakan amin. Katakan haleluya. Allah dimuliakan bukan karena penyakitmu, tetapi karena kesembuhanmu. Allah dipermuliakan bukan pada waktu engkau menjilati lukamu di guamu, tetapi pada saat engkau keluar dari guamu. Lazarus sudah mati 4 hari, dia sudah dikubur. Kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan pada waktu dia mati. Kemuliaan Tuhan dinyatakan pada waktu Yesus berkata kepada Lazarus, bangkitlah, berjalanlah. Katakan haleluya. Dan Yesus yang sama sedang berkata kepadamu, bangkitlah, keluar dari guamu, berjalanlah menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagimu. Amin. Haleluya. Ada satu lagu, saya rindu kita menyanyikan ini. Bagi yang tahu, tolong singers, pemain musik. Yesus, aku, tolong slide-nya. Ya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Keluargaku, pada saat kita memuja Yesus sebagai Raja kita, pada saat Yesus adalah Raja dan Tuhan kita yang mulia, Raja kita, Tuhan kita yang mulia sedang memanggil kita untuk keluar dari gua persembunyian kita. Karena Tuhan menginginkan kita mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Kita nyanyikan ini dengan iman. Dan kami mengundang keluargaku yang mau didoakan untuk datang ke depan. Kami mengundang keluargaku yang siap untuk keluar dari guanya, untuk maju ke depan. Kami akan berdoa untukmu. Yesus, kami puja. Mari kita berdiri semua. Kami sembah sebagai Raja, berdiri. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang mau didoakan untuk datang ke depan. Tuhan pasti menjamamu, memberi kekuatan kepadamu, dan memberikan pemulihan kepadamu untuk keluar dari guamu. Amin. Ku ditatamu, sembah dan puji. Ku ditatamu, sembah dan puji. Penuhi tahtamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus aku punya, Yesus, amin. Kami puja, kami sembah sebagai Raja.
sembah dan puji penuhi tahta-Mu.